Jadi memang film ini kita sudah syuting sekitar mungkin hampir 6 bulan yang lalu ya, 6 bulan yang lalu dan baru tayang sekarang. Dan ya semoga ini menjadi angin segar gitu di masa-masa transisi pandemi ini kan. Aku berharap ini juga film yang sangat ringan, sangat light, dan semua teman-teman media kan juga udah nonton film yang nggak perlu mikir, emang cuma buat duduk makan popcorn udah pulang gitu. Jadi memang film ringan, film keluarga juga, film segala usia ya sebenarnya. Jadi memang film yang menyenangkan untuk hari-hari gitu. Apa yang membuat kamu tertarik akhirnya memerankan di film ini, misalnya ambil film ini gitu? Oke, jadi berawal sebenarnya dari setelah cuti hamil waktu itu hampir setahun. Setelah itu kan memang semua produksi terhalang karena memang ada pandemi ya. Jadi total sebenarnya rest itu 2 tahun. Aku rasa segala bidang termasuk film. Setelah itu memang mulai kembali lagi 2 tahun setelah pandemi, MD bilang kita sudah mulai memberanikan diri untuk syuting. Akhirnya memang di tahun lalu, 6 bulan lalu, aku juga akhirnya memberanikan diri karena Claire juga usianya udah pas 2 tahun gitu. Jadi aslinya juga sudah oke, semuanya udah oke, udah mulai sekolah juga, jadi sudah bisa kembali aktivitas gitu. Jadi dan pas lihat skripnya memang sangat menyenangkan gitu. Maksudnya untuk aku kembali itu kayak wah seru nih, filmnya ringan, aku juga refreshing juga karena kan terakhir juga romantic comedy sama Dodit, terus sempat horor juga, terus pas ditawarkan sama casting director di sini filmnya romantic comedy, fun banget, ringan banget, aku kayak nggak mikir 2 kali gitu, mau deh gitu. Nama Gading gimana nih Kak Kandi? Gading sih menyenangkan banget. Kenapa? Karena Gading tuh memang cenderung chemistry-nya juga natural gitu. Jadi kita juga nggak perlu kayak so hard untuk dibuat-buat chemistry-nya. Aku sama Gading tuh menurut aku kayak kita punya sama visi misi juga gitu. Jadi begitu ketemu ya udah kita ngomongin maunya kayak gimana, moodnya seperti apa gitu, dan mengalir aja gitu. Jadi natural banget gitu. Karena mungkin udah kenal juga kali ya, jadi iya, ketemu Gading memang sudah pernah ketemu tapi udah lama banget. Waktu itu juga masa-masa Gading masih nge-host untuk musik ya, berarti cukup lama ya. Paling kan ketemu juga di acara High and By aja. Jadi begitu film memang nggak terlalu canggung lagi karena memang udah kenal gitu. Sandi, kamu sendiri melihat melihat tema dalam film ini yang kayak mertua maksa untuk cepat hamil segala macam, itu relate nggak sih dengan kehidupan masyarakat sekarang kalau kamu lihat? Kalau untuk especially orang Indonesia iya ya, kayaknya setelah menikah punya anak tuh kayak sesuatu hal yang udah lumrah banget dan standar banget gitu. Kayaknya single kapan nikah ya kan, udah usia 20-an tuh bisa ditanya setelah menikah kapan punya anak, setelah punya anak 1 kapan lagi hamil lagi punya adik dan sebagainya. Jadi sangat related banget sih, mertua yang meminta dan berharap banget punya anak, terus gaya Indonesia banget. Menurut aku ini Indonesia banget gitu. Kalau di kehidupan nyata pernah ngalamin juga nggak sih ditanya-tanya? Karena mungkin dari keluarga aku dan suami kita sama-sama udah punya keponakan, jadi nggak terlalu rush kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu kayak kapan punya anak banget gitu. Tapi mungkin paling dari public aja, teman-teman sih nggak dari karena saya public figure, jadi mungkin kadang-kadang ditanya dari masyarakat aja gitu. Risih nggak sih ditanya seperti itu? Kalau aku pribadi sih risih nggak, bosen iya gitu. Kayak aduh pertanyaannya, termasuk sama rekan-rekan media juga dulu gitu kan ya, itu pertanyaan yang itu ditanya lagi, nggak tahu nggak ada bahan atau apa ya, tapi itu standar banget menurut aku. Tapi dibilang sakit hati gitu enggak, cuma kayak bosen gitu, pertanyaannya ada yang lain nggak sih gitu, karena ya itu mungkin culture kita terbiasa dengan sudah menikah kalau lama belum punya anak itu sesuatu yang kapan nih harus ayo dong cek apa segala macam, padahal kan setiap orang kan punya planning beda-beda gitu. Jadi mungkin selama proses syuting berjalan ada yang memorable nggak sih yang memorable? Iya, karena ninggalin Claire kalau nggak salah 5 hari. Itu pertama kali dalam sejarah aku sebagai ibu ninggalin anakku 5 hari, itu pertama kali. Even waktu aku stripping kemarin aku tetap pulang kan, jadi pulang jam 12 malam nyampe rumah tapi tetap ketemu dia juga masih juga menyusui ya dia kan, jadi kayak paling cuma nyari tapi untuk comfort zone aja gitu. Jadi
masih ketemu. Jadi kalau yang kemarin itu 5 hari benar-benar nggak pulang ke rumah karena syutingnya luar kota kan gitu. Syutingnya di mana sih? Kalau nggak salah deket hampir Bandung deh. Kenapa kok nggak ngajak gitu? Aku nggak prefer sih Claire diajak karena satu lokasi syuting kan kondisi pandemi kayak gini aku nggak nyaman untuk dia ketemu banyak orang. Aku sangat, kalau waktu kita pindah ke Bali kan kita kebanyakan di outdoor dan sepi. Tapi kalau kayak dulu kayak ada undangan party apa, emang aku nggak prefer gitu. Baru-baru sekarang ini aja gitu. Apalagi di lokasi syuting kan orang merokok lah apa segala macem. Aku nggak nyaman untuk Claire hangout walaupun aku ada ruangan sendiri, tapi tetap aja kan, maksudnya aku nggak tahu kondisi di sana seperti apa. Tapi selama memerankan karakter ini sendiri seperti apa sih? Tantangan memerankan karakter ini sebenarnya tantangannya nggak terlalu rumit, cuma mungkin adaptasi aja kan 2 tahun break, jadi kayak happy banget Euphoria syuting tuh kembali lagi gitu. Jadi tantangannya itu aja sih, sama tantangannya dari segi penonton Indonesia, semoga udah kembali lagi pengen nonton film Indonesia gitu. Bisa dibilang nggak sih film I Need You Baby ini jadi comebacknya Shandy Aulia? Iya, untuk film setelah pandemi ya. Karena kan waktu itu kan sempet sinetron kan. Nah kalau untuk film pertama setelah pandemi, ini yang pertama. Membangun chemistry sendiri dengan Gading seperti apa? Banyak ngobrol aja di lokasi syuting, kita banyak ngobrol, cerita, terus kehidupan pernikahan juga, ngobrol-ngobrol, ketawa, pokoknya hal-hal yang menyenangkan gitu. Oke. Bisa dibilang ini satu bentuk edukasi atau solusi, masih kan banyak kenyataan di masyarakat Iya. yang dengan segala problematikanya dalam kehidupan keluarga yang mungkin lama mendapatkan omongan. Ini salah satu bentuk edukasi dan bentuk solusi dari kamu juga nggak sih bahwa Ya dong, of course dong. Cerita ini kan walaupun ringan pasti ada moral yang ingin disampaikan. Ya, yang ingin disampaikan itu adalah ya kita nggak bisa terus menerus menyenangkan hati orang. Jadi ya be real aja, termasuk pada orang tua sendiri. Nggak usah berbohong, maksudnya nggak usah membohongi diri, nggak usah membohongi orang lain. Yang paling penting pada saat kita menikah itu kan fokusnya ke suami istrinya itu gitu. Jadi yang lain-lain itu bagian hanya dari bumbu-bumbu aja. Jadi jangan sampai terintimidasi dengan orang-orang sekitar kita, termasuk orang tua sendiri. Kalau misalkan kalau misalkan itu sampai mengganggu rumah tangga, karena kan begitu kita menikah memang kita sudah menjadi satu, dan kalaupun ada persoalan ya kita harus selesaikan secara bersama, berdua, bukan bersama-sama beramai-ramai gitu kan ya. support mungkin dari suami sendiri gimana Kak? Ini kan Kakak balik lagi syuting lagi, sibuk lagi. Kalau saya kan dari awal menikah banget sampai hari ini kita memang udah komitmen bahwa saya memang dari awal dia kenal kan memang saya sudah berkarir, jadi itu tuh bukan menjadi polemik dalam rumah tangga kita gitu. Memang dia support banget as long ya kita tahu sama-sama prioritas kita sekarang apa gitu. Oke? Kak Uli, hari ini kan hari National Film Nasional. Iya. Mungkin sedikit tentang film, pandangan sendiri dari Kak Sandi selama berkarya di industri perfilman seperti apa? Oke, kalau aku termasuk bersyukur banget perfilman kita semakin hari semakin maju. Nggak cuma maju aja, kita juga semakin banyak banget genre-genre yang baru. Kualitas film kita juga semakin diperhitungkan secara pelan-pelan. Makin banyak juga film-film yang nggak cuma sekedar film tapi bener-bener dinikmati beneran gitu loh oleh masyarakat Indonesia. Itu yang aku paling suka, dan PH juga makin produser makin take it serius mengenai produksi yang berkualitas, gak asal-asalan asal tayang aja gitu. Itu yang terpenting. Dan ya aku berkarya dari usia film pertama 15 tahun ya, Evil I'm in Love saat itu pertama kali film pertama. Kalau sampai hari ini masih ada, aku bersyukur karena artinya masyarakat masih ingin aku ada di sini gitu, masih bisa menikmati karya-karya aku sampai hari ini. Di film ini kan ada adegan juga dengan anak bayi gitu. Nah itu ceritain dong sebenarnya syuting dengan anak bayi. Kasian banget sebenarnya kalau syuting sama baby. Cuma kan sudah dikasih tahu kan, sudah di briefing jam kerjanya juga. Cuma ya kalau syuting sama baby aku pasti ekstra untuk lebih cepat aja, karena kan kasihan masih baby, waktunya kita sangat efisienkan aja gitu. Jadi ingat anak sendiri nggak sih? Pasti dong, pasti. Gitu, oke? Terima kasih, makasih ya, thank you so much, terima kasih.